Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran kita. Welcome back to our lesson everybody. Now is the fourth lesson of chapter 7. Sekarang adalah pertemuan keempat dari bab 7. Ya, semuanya sudah siap? Ya. Saya mohon maaf atau saya memberitahukan bahwa pertemuan sebelumnya tidak bisa terlaksana karena tanggal merah alias libur. Makanya kalau libur ya kita pembelajaran juga libur ya, sesuai dengan tanggal. Oke, ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan pelajarannya ya. Now we are going to talk about the fourth part of chapter 7. Sekarang kita akan menjelaskan bagian keempat dari chapter 7 ya, atau bagian terakhir nih. Hanya 4 minggu saja harusnya pembahasannya. Untuk bab 4 sudah selesai ya. Nah, bab 4 ini ya akan kita akhiri dengan ulangan harian ya, atau kuis yang nanti Anda harus kerjakan di dalam bentuk kuis ya, Google Form di Google Classroom masing-masing. Oke, ya kita akan mulai pelajaran kali ini dengan sama-sama berdoa dalam hati. Ya, berdoa mulai. Selesai. Oke. Ya, jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelas di kolom komentar sebagai presensi ya kehadiran Anda untuk pertemuan kali ini. Oke. Nah, yang akan kita bahas pada bagian keempat ini adalah halaman 94 sampai dengan halaman 97 ya. Kita akan jelaskan dulu pelajaran sebelumnya mengenai apa. Kemudian kita akan membahas menu hari ini dan kita akan membahas mengenai tugas ya. Oke, let's go on. Nah, our previous lesson is page 93 ya. Nah, page 93 atau halaman 93 adalah ada tugas di sana ya, yang sangat mudah ya. Tapi saya tidak tahu ya, I don't know about you. Ternyata banyak juga yang mengerjakannya asal-asalan ya. Jadi ya, saya tidak bisa memberikan nilai maksimal. Itu sebetulnya tugas ini mudah ya. Ini kita hanya harus mempelajari atau mengulangi kembali ya apa yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, sini ada 5 soal ya, walaupun di sini tulisannya 6 tapi nomor 1 sudah dikerjakan. Number 1, Mr. Ahmad feeds the animals every day. Number 2, Mrs. Siska dan seterusnya. Nomor 3, Mr. Hari and Mrs. Gina. Nomor 4, Mrs. Warta and Mrs. Kirna. Nomor 5, Mrs. Indi ya. Dan nomor 6, Mr. Matias. Nah, tugas ini harusnya mengerjakannya seperti ini. Kita harus mengulangi kembali atau memahami kembali, yaitu mengenai dua elemen dari suatu kalimat. Dua elemen utama dari suatu kalimat, yaitu subjek dan verb. Ya, subjek itu pelaku ya, subjeknya. Sedangkan verb adalah predikat atau kata kerjanya. Nah, untuk subjek itu sendiri ya bisa berupa pronoun atau kata ganti, yaitu I, you, they, he, she, it, atau noun phrase, ya, kata benda atau frase kata benda. Kata benda itu kan banyak ya, contohnya ada nama ya seperti John, Sally, kemudian yang tadi ya Mr. somebody ya, Mr. Robert misalkan gitu. Atau frase kata benda ya, misalkan a cat, elephants, the zookeepers ya. Nah, itu juga bisa bertindak sebagai subjek. Yang kedua verb. Verb ini kata kerja atau predikat. Nah, untuk bab 7 ini ya kita perhatikan 3 kelompok kata kerja ya. Yang pertama yang disebut be,
Nah, nanti kalau ada soal yang kata kerjanya be, Anda harus terjemahkan menjadi am, is, are, ya. Kemudian have, nah nanti kita harus pilih antara have atau has. Dan kemudian ada kata kerja yang lain, ya, atau main verbs lain, ya. Misalkan speak, listen, read, write, play, work, collaborate, camouflage, ya. Nah, seperti ini pembagiannya. Oke, ya. Nah, kalau kita analisa, ya, kita sudah diberikan kalimat-kalimat ini, ya, di halaman-halaman sebelumnya, yaitu ada kalimat he feeds the animals every day, she prepares food and drinks for the animals every morning, they clean the animals cages every morning, they wash the animals every day, dan she takes care of sick animals regularly, serta he regularly repairs the animal cages. Nah, kalimat ini sudah saya bahas dan sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ya, nah, ini penjelasan saya kalau tidak salah seperti ini, bahwa kita kembali ke elemen dari kalimat, yaitu adanya subjek dan verb. Jadi dari kalimat he feeds the animals every day, subjeknya adalah he, kemudian she, kemudian they, she. Nah, di dalam contoh kalimat-kalimat ini, ya, subjeknya yang kita gunakan adalah berupa pronoun, ya, subjeknya adalah pronoun, ya, atau kata ganti, ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, pronounnya, kalau pronounnya itu yang menjadikan subjeknya he, she, dan satu lagi it, maka kata kerjanya adalah kata kerja yang ditambah akhiran s atau es. Jadi asalnya dalam kalimatnya he feeds. Nah, kata kerja feeds ini asalnya feed ditambah s, feeds, ya. Kemudian she prepares. Di prepares ini berasal dari kata kerja prepare ditambah akhiran s. Sedangkan untuk subjek lain seperti they, kemudian I, you, we, maka kata kerjanya tidak mengalami penambahan akhiran apa-apa atau kata kerja biasa, ya. Misalkan clean, wash, ya. Kemudian lagi kalau kata kerjanya he atau she atau juga it, maka kata kerjanya ditambah akhiran s atau es, ya. Jadi take care of, jadi takes care of, take ditambah s, takes, ya. Repair menjadi repairs, repair ditambah s, repairs. Nah, penambahan akhiran ini sekali lagi, ya, terjadi apabila kata kerjanya, apabila subjeknya he, she, it, atau orang, benda, tunggal. Oke. Nah, ini kita lihat, ya, kesesuaian antara subjek dan verb. Jadi are you we they, kata kerjanya verb saja tanpa penambahan akhiran, ya. I feed, I prepare, you feed, you prepare, we clean, they wash, they take care of, ya. Sedangkan untuk he, she, it, ya, maka kata kerjanya mengalami penambahan s atau es, ya. Yang ditambah s contohnya feeds, ya, prepares, cleans, takes care, repairs. Yang ditambah es contohnya adalah wash, washes, ya. Itu adalah concord atau kesesuaian subjek dan verb. Oke. Nah, berarti untuk mengerjakan tugas yang halaman 93 tadi gampang. Nah, jadi dari kalimat yang sudah saya jelaskan, ya, he feed, she prepares, they clean, sampai he regularly repairs, ya. Nah, ini di dalam tugas ini kita ganti saja he-nya dengan Mr. Ahmad. Jadi kalimatnya menjadi Mr. Ahmad feeds the animals every day. Bukan, ya? Jadi he-nya kita ganti dengan Mr. Ahmad. Bagaimana dengan kalimat kedua? Di sana
She prepares. Nah, she-nya kita ganti dengan Mrs. Siska. Ya, maka kalimatnya akan menjadi Mrs. Siska prepares food and drinks for the animals every morning. Ya, nomor 3, asalnya they clean menjadi Mr. Hari and Mrs. Gina. Jadi kalimatnya Mr. Hari and Mrs. Gina clean the animal cages every morning. Ya, nomor 4, they lagi Mr. Warta and Mr. Kirna. Ya, jadi kalimatnya akan menjadi Mr. Warta and Mr. Kirna wash the animal every day. Ya, kemudian Mrs. Indi, ya, ini sama dengan she takes care. Jadi Mrs. Indi takes care of sick animals regularly. Dan terakhir Mr. Matthias, berarti sama dengan he regularly repairs the animal cages. Mr. Matthias regularly repairs the animals cages. Oke, itulah kalimat yang harusnya Anda kerjakan ya. Sedangkan untuk hari ini kita akan menceritakan mengenai kegiatan rutin dari teman-teman kita Edo, Dayu, Lina, Udin ya, dan lain-lain. Benny juga. Oke. Ya. Oh ini ya. Nah, jadi jawaban untuk tugas kemarin harusnya seperti ini ya. Mr. Ahmad feeds the animals every day. Mrs. Siska prepares food and drinks for the animals every morning, dan seterusnya. Nah, ini ya tugasnya. Jadi teman-teman kita ini ya, yang pertama Dayu, dia akan bercerita tentang regular activities atau kegiatan yang dia laksanakan secara regular ya, regularly. Mari kita simak bersama-sama. My sister and I get up early every day. We make the beds and clean the house. We also help mother to prepare the breakfast for the family. But before that, we never forget to do some exercise. We are just like other people. We take care of our home. When we get home, we do the housework ourselves. We wash the dishes. We also clean the bathroom. We water the plants too. Ya. Nah, kemudian nanti ada tugas ya, tugasnya melaporkan ya, reporting. Ini reportingnya ada 5 ya. Here are what Dayu and her sister do as their routines according to Dayu. Nah, jadi kata-kata Dayu tadi kita report ya, kata-kata Dayu tadi kita laporkan kembali dari sudut pandang ya atau posisi kita. Kita perhatikan di sini kalimatnya my sister and I get up early every day. Nah, kata-kata my sister and I itu kata Dayu. Tapi kalau kita sendiri yang melaporkan, kita harus mengatakan her sister and she. Ya, her sister and she. Kenapa her sister? Tidak Dayu's sister, karena Dayu ini sudah disebutkan asalnya. Ya. Kemudian ya ini ya, her sister and she menggantikan my sister and I. Ya. We make the beds and clean the house. Kami merapikan tempat tidur dan membersihkan rumah. Kata-kata we alias kami itu kata Dayu. Karena kita melaporkan ya, maka kita menggantikan kata we ini dengan kata they. Jadi kita ganti dengan they. Ya, they make the beds. Ya. They clean the house. They also help the mothers dan seterusnya. Sekarang yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah yang dikatakan oleh Udin, tapi Udin di sini melaporkan sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain. Dayu, Lina, and Siti are never late to class. They walk to school
but they always get to school on time. They rarely take public transport. They look healthy and happy all the time. They often speak English to each other, to their friends, and to their English teachers. They ask questions in English. They answer questions in English too. Their English is very good. Itu kata Udin. That is what Udin's statement. Nah, karena di sini posisinya Udin melaporkan orang lain, maka untuk mengisi soal nomor 2 ya, here are what Dayulina and Siti do as their routine according to Udin, maka ini kalimatnya tidak ada yang harus dirubah ya, karena yaitu posisinya ya sangat-sangat berbeda. Nah, untuk soal nomor 3, here are what Udin, Edo and Benny do as their routine according to Benny. Jangan lihat yang ini, jangan lihat gambar yang ini ya, karena ini kan kita lihat speakernya atau pembicaranya bukan Benny ya, tapi Edo, tapi Anda lihat yang ini. Oke, nah berarti kalau kita jawab ya seperti ini. Nah ini untuk soal nomor 4 dan nomor 5. Oke, let's recap. Mari kita ulangi kembali pembelajaran kita ya. Yang pertama poin-poinnya bahwa dalam kalimat itu ada bagian yang disebut subjek dan verb ya. Subjek itu bisa terdiri dari pronoun I, you, they, he, she, it, atau noun phrase. Nah, selanjutnya kata benda atau orang yang jumlahnya tunggal alias singular maka dianggap sama dengan bisa sama dengan he atau she atau it. Kata benda atau orang yang jumlahnya jamak atau banyak ya lebih dari satu maka dianggap sama dengan they. Kemudian verb. Ya, verb itu supaya dalam pembelajaran kita ini kita kelompokkan menjadi 3 aja dulu ya untuk memudahkan. Itu ada yang disebut be. Nah nanti kalau ada soal yang kata kerjanya be ya maka kita harus ganti atau ubah menjadi am, is atau are ya sesuai dengan subjeknya. Kemudian have bisa have atau has, sedangkan main verb ya untuk adalah kata kerja bentuk dasar ya. Nah, apabila subjeknya I, you, they dan kata orang benarnya jamak, maka main verb ini tidak ditambah akhiran. Nah, apabila subjeknya he, she, it atau benda yang orangnya jumlahnya tunggal, maka kata kerjanya kita tambahkan akhiran s atau es. Sekali lagi ya, apabila subjeknya he, she, it atau benda orang yang jumlahnya tunggal, maka kata kerja ditambah s. Misalkan play jadi plays, work jadi works, dance jadi dances. Atau mungkin juga ditambah akhiran s apabila kata kerjanya berakhiran s, x, ch, sh atau o ya, misalkan past, passive. Book, boxes, teach, teaches, push, pushes, go, goes. Atau ada juga yang huruf Y ya, yang jadi I. Contohnya cry, cries, study, studies, worry, worries. Berarti kan ini play, plays, cry, cries. Bedanya adalah huruf Y di sini ya. Sebelum huruf Y adalah vokal A, ya. Play. Sedangkan Y di sini adalah konsonan, cry, R, cry, cries. Oke, nah, nanti ada tugas 4 ya berupa kuis. Anda langsung saja kerjakan di Google Classroom dengan akun Belajar ID. Ini soalnya ya. Contohnya misalkan ada soal seperti tomorrow titik-titik holiday. Nah, ini kan tidak ada kata kerjanya ya. Dan di belakang disediakan kata kerja dalam tanda kurung yaitu be ya. Tapi ingat ya, kalau kata kerjanya be kita harus terjemahkan menjadi
M is R. B kita terjemahkan menjadi M is R atau pilih salah satu M is R. Ya, Mr. Martin and his family titik-titik ya to go to a zoo. Nah, ini tidak ada kata kerjanya, ya kata kerjanya disimpan di belakang yaitu go. Nah, dalam kuis tersebut ya tampilannya adalah seperti ini. Jadi ini soalnya yang misalkan tomorrow titik-titik ke holiday B. Nah, di sini ada tulisan your answer ya. Kamu klik kemudian kamu ketik di sana. Awas ya. Jangan sampai salah huruf kecil semua ya. Tidak ada yang huruf besarnya, huruf kecil. Jadi kalau nulis is, is ya, i dan s-nya dua-duanya small letters ya, bukan tidak ada yang kapital. Jadi jawabannya tomorrow is a holiday. Jadi kita ketikkan di sini. Oke, sekarang Mr. Martin and his family titik-titik to go to a zoo. Kata kerjanya won. Kita perhatikan karena subjeknya Mr. Martin and his family ya lebih dari satu orang, maka kata kerja won-nya tidak perlu kita tambahkan apa-apa. Kita tuliskan di. Jadi Anda ketikkan di sini won ya, W-A-N-T won. Ketik saja di sini. Ya. Nah, ini bukan pilihan ganda ya, tapi short answer. Sedangkan untuk soal berikutnya, Mr. Martin titik deal about birds. Nah, di sini kata kerjanya adalah knows. Maka karena Mr. Martin ini satu orang tunggal yang kita anggap sama dengan he, maka kata kerja know-nya kita harus tulis menjadi knows ya, knows sama s ya, knows. Soal berikutnya, I usually titik-titik to the beach in the summer ya, soalnya kata kerjanya adalah go. Karena di sini subjeknya I, maka kata kerja go-nya tidak usah ditambah apa-apa. Ya. Nah, ini semuanya dikerjakan ya. Lihat penjelasan sebelumnya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah beres, Anda klik submit. Oke. Demikian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Kita akhiri ya. Dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berdoa, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam suasana yang lebih baik dan lebih menyenangkan. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.